sendirian di sini? Di mana yang lain? Tapi hari ini yang mimpin lain daripada yang lain. Ayo, ada yang bisa tebak nggak? Cece punya dua teman, yang satunya cantik, satunya ganteng. Pertama kita panggil Nina. Nina, halo teman-teman. Nama aku Nina. Siapa? Nina. Halo Cici Shirley. Hai Nina. Nos dulu, Nos. Nah, Nina juga punya teman. Kali ini Nina nggak main sendirian. Satu lagi, kita panggil temannya Nina. Nino. Halo semua. Hai Nino. Halo. Oke, sudah siap puji Tuhan semuanya ya. Kita mau memuji Tuhan. Teman-teman, sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita siapkan hati kita mau memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami akan ibadah sekolah minggu melalui ibadah online. Tuhan sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita pujikan datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Oke, siap. Semangat ya Nino. Oke. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Oh Yes, 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 yes. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang perkasa, kemuliaan hanya bagi-Nya. Datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Oh yes, 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 yes. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi-Nya. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hei, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Kita semua bersuka. Kita semua bersuka. Yeay. Kita tetap semangat ya Nino. Iya. Kita pujikan bertambah-tambah dalamnya karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Oke. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah, Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Teman-teman masih semangat kan ya? Ya. Kita nyanyi lagi ya, bertambah-tambah dalamnya.
bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah, Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Yeay. Nino, Ya, ya. saat ini kita mau siapkan hati kita ya. Ya, Kita mau mendengarkan firman Tuhan. oke. Kita mau pujikan, ku mau cinta Yesus. Biar kita selalu mencintai Yesus ya Nino. Siap, Bos. Mari teman-teman kita menyanyi sama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun para silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, 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 ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Nino berdoa ya. Hah? Kita mau mendengarkan Saya. firman Tuhan. Oke, mari teman-teman kita satu dalam doa. Ya Tuhan yang baik, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh berada dalam keadaan yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberikan kepintaran bagi kami, sehingga kami semua boleh melakukan firman-Mu dengan semangat. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Yeay. Tuhan ya teman-teman. Iya. Sampai ketemu lagi, dadah. Dadah. Kita mendengarkan firman Tuhan baik-baik ya. Dadah. Halo semuanya, apa kabar kalian? Tentunya kalian pasti luar biasa dan yes. Hari ini
kita mau mendengar cerita tentang Nehemia. Nehemia ini ternyata punya misi loh adik-adik. Kira-kira misinya apa ya? Nah, Nehemia mempunyai misi untuk membangun kembali tembok Yerusalem, karena pada saat itu Nehemia telah mendengar dari saudara-saudaranya bahwa tembok Yerusalem itu telah runtuh, telah roboh. Dan bukan hanya temboknya saja adik-adik, tetapi pintu gerbangnya juga terbakar habis, sehingga keadaan kota Yerusalem pada saat itu tembok-temboknya runtuh, rusak semuanya, sehingga Nehemia mempunyai keinginan untuk memperbaikinya, untuk membangun kembali. Nah, adik-adik, cerita Alkitab ini terdapat pada kitab Nehemia 1 ayat 1 sampai 11 dan Nehemia 2 ayat 1 sampai 11. Tetapi untuk kali ini kita tidak akan membaca Alkitab itu semuanya, karena pada hari ini kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab melalui cerita atau melalui video yang akan dibawakan oleh Cece Lulu. Silakan Cece Lulu. Hai, masih semangat kan hari ini? Ya, hari ini kita mau dengerin cerita tentang Nehemia. Nah, biar gak bosan, hari ini kita dengerin ceritanya lewat video ya. Nehemia bangun tembok. Nehemia ialah seorang kepala juru minuman Raja Artasasta. Suatu hari, Hanani, saudara Nehemia, dan orang-orang lain dari negeri Israel datang untuk mengunjungi Nehemia. Mereka menceritakan kepada Nehemia kesulitan yang dialami oleh orang Israel, dan akhirnya ia berdoa kepada Allah mengenai hal itu. Raja memperhatikan Nehemia dan bertanya, "Mengapa kamu kelihatan begitu sedih?" Nehemia mengatakan kepada raja bahwa sebabnya adalah karena keadaan Yerusalem yang begitu parah dan temboknya roboh. Lalu raja bertanya lagi kepada Nehemia, "Apa yang kau perlukan?" Izinkanlah aku pergi ke Yerusalem, supaya aku dapat kembali membangun temboknya. Raja Artasasta sangat murah hati. Ia mengatakan bahwa Nehemia boleh pergi. Selain itu, Raja Artasasta juga membantu Nehemia untuk mendapatkan kayu yang perlu untuk sebagian pembangunan di Yerusalem. Nehemia sangat berterima kasih kepada Raja Artasasta. Dan akhirnya Nehemia pergi ke Yerusalem. Segera setelah Nehemia tiba di Yerusalem, ia menceritakan rencananya kepada orang-orang itu. Mereka senang dan mengatakan, Nehemia mengajak mereka untuk kembali membangun tembok Yerusalem supaya mereka tidak dicela lagi. Nehemia sangat bersyukur dengan respon mereka. Allah menggerakkan hati mereka dan mereka menyatakan siap untuk kembali membangun tembok Yerusalem. Usaha Nehemia untuk membangun kembali tembok Yerusalem tidak sia-sia. Tuhan menggerakkan hamba-hambanya untuk bekerja sama dengan Nehemia. Ketika musuh-musuh orang Israel melihat tembok itu makin tinggi, mereka berkata, "Kita akan berangkat dan membunuh mereka. Kita akan menghentikan pekerjaan pembangunan itu." Tetapi Nehemia mendengar hal tersebut. Akhirnya, ia memberikan pedang serta tombak kepada para pekerjanya. Lalu ia berkata, Jangan takut kepada musuh-musuh kita. Berjuanglah demi saudara-saudaramu, demi anak-anakmu, demi istrimu, dan demi rumahmu. Orang-orang itu menjadi sangat berani.
mereka terus bekerja keras untuk membangun tembok dan juga gerbang-gerbang Yerusalem. Mereka selalu siap dengan senjata, siang dan malam, dan terus membangun. Maka, dalam waktu 52 hari saja, tembok itu selesai. Sekarang, orang-orang itu merasa aman di dalam kota. Akhirnya, Nehemia dan Esra juga mengajarkan hukum Allah kepada orang-orang dan mereka sangat senang. Lihatlah apa yang Nehemia lakukan. Ia memperhatikan orang-orang Israel yang sedang bersusah hati. Dalam pelayanannya, Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama. Ia suka menolong orang-orang yang sedang sakit dan juga orang-orang yang mengalami kesusahan. Nah, adik-adik, ketika Nehemia mendengar kabar bahwa tembok Yerusalem itu telah rusak, telah roboh, hati Nehemia itu menjadi sedih adik-adik. Karena apa? Karena masih banyak saudara-saudara Nehemia yang masih tinggal di sana, dan bukan hanya itu, teman-temannya Nehemia juga masih ada di sana, sehingga Nehemia ikut sedih, ikut merasa sedih. Nah, bukan hanya sedih aja adik-adik, tetapi Nehemia melakukan suatu tindakan. Dia tidak berlarut-larut dalam kesedihannya, tetapi Nehemia berpuasa. Pada saat dia setelah mendengar kabar itu, dia berpuasa dan berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan dan hikmat dari Tuhan untuk bisa membangun tembok Yerusalem itu kembali. Dan akhirnya adik-adik, kalian tahu Tuhan menjawab doa Nehemia. Tuhan menggerakkan hati orang-orang untuk mau bekerja sama dan tolong menolong untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Begitu juga dengan kita adik-adik. Ketika kita menghadapi masalah, kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus, meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Seperti Nehemia tadi, ketika dia mendengar kabar dan hatinya merasa sedih, dia datang kepada Tuhan. Dia berpuasa dan berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Begitu juga dengan kita. Ketika kita ada masalah, ketika kita mengalami suatu kesulitan, kita datang pada Tuhan Yesus. Kita berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Lalu apalagi yang dapat kita pelajari dari cerita Nehemia ini? Nehemia adalah orang yang sangat peduli. Dia peduli terhadap bangsa Israel. Dia tidak egois. Ingat ya, dia tidak egois. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Padahal kalian tahu bahwa Nehemia saat ini bekerja di mana? Bekerja di istana sebagai juru minuman. Nah, dia tinggal di istana, seharusnya hidupnya sudah enak, hidupnya sudah nyaman karena dia tinggal di istana dan semua kebutuhannya dapat tercukupi. Nah, tetapi Nehemia tidak egois. Dia memikirkan saudara-saudaranya, dia memikirkan bangsanya, dia memikirkan temannya, dia memikirkan mereka adik-adik. Dia peduli kepada mereka. Karena Nehemia tahu bahwa mereka juga merasa sedih karena keadaan itu. Karena apa? Tembok-tembok yang mengelilingi kota itu roboh. Mereka juga merasa ketakutan. Mereka hidupnya tidak nyaman. Karena apa? Jikalau tembok itu roboh, maka sewaktu-waktu musuh akan dengan mudahnya menyerang kota itu. Musuh akan dengan mudahnya menyakiti mereka. Jadi mereka merasa sedih, merasa cemas karena mereka takut kalau tiba-tiba musuh datang untuk menyakiti mereka. Nah, adik-adik mendengar keadaan bangsanya,
seperti itu, maka Nehemia tergerak hatinya untuk membantu mereka. Nehemia peduli terhadap mereka sehingga dia mempunyai keinginan untuk membangun tembok Yerusalem. Melalui cerita ini kita boleh belajar bahwa kita nggak boleh egois lagi. Kita nggak boleh hanya memikirkan kita sendiri. Kita nggak boleh hanya memikirkan kesenangan kita sendiri atau kepentingan diri kita sendiri. Kita juga harus memikirkan kepentingan orang lain. Kita juga harus memikirkan kesusahan orang lain. Dengan cara apa? Peduli terhadap mereka, membantu mereka. Nah, ketika kita melihat teman kita atau melihat saudara kita atau melihat orang tua kita mungkin memerlukan bantuan kita, hendaklah kita juga tergerak membantu mereka. Hendaklah kita juga dapat menolong mereka. Dan bukan hanya tindakan saja, tetapi kita juga harus bisa mendoakan mereka. Kita juga bisa membantu mereka melalui doa. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus menginginkan kita saling mengasihi seperti Tuhan yang sangat mengasihi kita. Tuhan juga menginginkan kita juga mengasihi sesama kita untuk menolong mereka. Ayat hafalan pada hari ini terdapat pada Yohanes 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, ayat ini mengajarkan bahwa kita harus mengasihi sesama. Kita harus saling mengasihi sesama seperti Tuhan telah mengasihi kita semua. Ingat ya, jadi kita harus ingat ayat ini, Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, untuk menutup ibadah ini, mari kita tutup di dalam doa. Doa ini akan dipimpin oleh Cece Lulu. Silakan Cece Lulu. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kekuatan dan juga kesehatan yang masih Engkau berikan pada kami hingga pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas teman-teman kami, orang tua kami, dan juga guru-guru sekolah minggu yang selalu ada untuk kami ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Tuhan, berkati kami untuk menjadi orang yang selalu murah hati dan mau selalu untuk berusaha menolong orang lain. Selain itu ya Tuhan, berkati kami, berilah kami kasih untuk selalu mengasihi orang lain, terlebih lagi untuk selalu mengasihi Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami mau selalu berusaha untuk membantu orang lain, dan kami juga mau selalu untuk menyenangkan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.